Saksikan. Sebelum memulai sebuah kegiatan itu sarapan dulu. Jadi semuanya ke sekolah sarapan pagi, sarapan siang, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, tasnya silakan pimpin doa. Sebelum kita belajar marilah kita berdoa juga. Doa selesai. Hari ini siapa tidak hadir? Banyak ya. Banyak Bu. Kenapa kita hadir ini? Sakit. Oke. Kalau begitu saya absen saja yang hadir ya. Iya Bu. Absensi. Rita, hadir Bu. Reni, Hadir Bu. nah, hadir Bu. Oke, jadi semua hadir ya. Ya Bu. Oh, yang tidak hadir. Takut Bu, takut tumpul tugas Bu. Oh iya. Jadi jangan biasakan ya kalau ada tugas malas ke sekolah. Jadi kalau misalnya adik-adik ini ada kendala atau apa, biasakan kirim surat atau tanya temannya kenapa tidak hadir ya. Oke. Jadi adik-adik jangan pernah patah semangat untuk terus belajar karena masa depan kita itu ditentukan dari apa yang kita lakukan hari ini. Oke? Ya Bu. Baik, di sini ada yang tahu kita minggu lalu mempelajari materi apa? Pidato belum? Pidato. Iya. Nah, minggu lalu kita mempelajari tentang teks pidato. Pidato itu ada yang tahu apa? Ibu. Pengertian sekilasnya pidato apa? Apa itu? Pidato itu kegiatan bicara di depan umum dengan tujuan mengajak, Mengajak, apalagi? mempengaruhi, Bujuk. menginspirasi. Oke, berikan tepuk tangan untuk temannya. Nah, jadi teks pidato itu merupakan bagian dari apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu persuasif. Nah, persuasif itu kalian pernah tidak membujuk temannya? Pernah Bu. Pernah, contohnya seperti apa? Bujuk beli, membeli baju. Contoh kalimatnya, kata membujuk. Ayo kita beli baju. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu. Atau siapa lagi kita? Saya Bu. Saya. Oh, kita dulu ya, baru Renita. Kita. Ayo kita pergi makan. Oke, pintar. Tepuk tangan. Oke, Renita. Kalau misal ada penjual bakso Bu, langsung ajak temannya ayo beli bakso. Oke, jadi lapar ya bahas bakso. Iya, Bu. Jadi itulah tadi materi yang akan kita pelajari itu tentang teks persuasif. Jadi adik-adik ternyata sudah pernah ya melakukan persuasif di kehidupan sehari-hari. Menurut adik-adik pentingnya persuasif di kehidupan sehari-hari apa? Untuk mempengaruhi seorang teman. Oke, baik. Bentar dulu. Tapi mempengaruhi dalam hal yang baik ya, jangan hal yang buruk. Dalam hal buruk teman mengajak mencuri apa segala macam itu tidak baik ya. Iya Bu. Kita langsung masuk ke materi teks persuasif. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Pertama, mampu memahami hakikat kebahasaan dan struktur teks persuasif. Kemudian siswa dapat menemukan aspek kebahasaan teks persuasif. Ketiga, siswa mampu membedakan struktur teks persuasif. Dan terakhir, siswa mampu untuk menulis teks persuasif dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Jadi nanti setelah kalian memahami ini akan ada proyek ya, jadi kalian menulis teks persuasif. Jadi perhatikan baik-baik apa saja yang diperhatikan dalam menulis struktur teks persuasif. Selanjutnya, seperti yang saya jelaskan tadi, apa sih itu persuasif? Persuasif itu berasal dari bahasa Inggris. Persuasion yang artinya membujuk atau meyakinkan. Pengertian teks persuasif, ada yang bisa bacakan? Membacakan Saya Bu. materi. Oke, silakan.
Teks persuasif adalah teks yang berisi ajakan, himbauan maupun saran agar orang lain mengikuti, menyetujui ataupun melaksanakan apa yang disampaikan. Oke, baik ya. Nah, lanjut, tujuan teks persuasif. Tujuan seperti membujuk, mempengaruhi, merayu, dan mengikuti apa yang dikehendaki oleh penulis ataupun pembicara. Selanjutnya sini ada struktur teks persuasif. Ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Selanjutnya juga ada aspek pembahasan teks persuasif, itu saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Oke, di sini untuk lebih adik-adik memahami mengenai materi kita hari ini, itu ada video. Itu ada video ya. Guru siswa menyimak video. Sudah disimak? Sudah, Bu. Nah, jadi ini adalah struktur teks persuasif di mana ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Nah, saya mau bertanya, oke, semua sudah paham ya? Paham, Bu. Oke, di sini Ibu akan bagikan teks persuasif, kemudian Ibu nanti akan bertanya satu orang untuk mengidentifikasi unsur-unsur teks persuasif yang telah dibaca dari teks yang Ibu bagikan. Jadi ini teksnya, silakan dibaca baik-baik ya. Ini Ibu akan bertanya. Sudah dibaca? Sudah, Bu. Benita, tentukan kalimat saran dari teks yang telah dibaca. Yaitu sebaiknya para generasi muda mampu menguatkan bela negara kita. Oke, itu termasuk jenis apa? Jenis kalimat apa? Kalimat saran, Bu, dan terletak pada paragraf keempat. Oke, kita tekan dulu untuk Benita. Untuk Anggreni Ningsih, tentukan kalimat ajakan dari teks persuasif yang telah dibaca. Baik, Bu. Saya menemukan contoh kalimatnya itu, ayo kita tingkatkan terus jiwa bela negara ini. Oke, contoh jenis paragrafnya letaknya di mana? Paragraf 3, Bu. Oke, kita dia tentang hukumannya. Oke, harus semuanya sudah paham ya? Ya, Bu. Oke. Nah, karena semuanya telah memahami bagaimana itu struktur dan unsur kebahasaan dari teks persuasif, Ibu akan kita melangkah ke penulis teks persuasif. Jadi Ibu akan membagi 4 kelompok, masing-masing terdiri dari 4 orang. Nanti perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan apa yang telah ditulis di depan kelasnya. Oke, paham ya? Paham, Bu. Nah, di sini Ibu ada lembar kerja, saya bagikan nanti adik-adik tulis ya. Saya kasih waktu 15 menit. Berikan waktu kepada siswa Mulai dari sekarang ya. mengerjakan tugas kelompok. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke. Kelompok 1 siapa? Benita Sari, silakan naik ke depan. Presentasikan. Perwakilan dari kelompok 1. Silakan naik. Anggreni perwakilan dari kelompok 2. Saya bacakan, Bu. Ya, bacakan. Menulis teks persuasif. Perwakilan dari kelompok